Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Inna ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apa kabar para ikhwan? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat walafiat, dirahmati Allah dan senantiasa diberkahi hidupnya. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuki materi yang berikutnya, saya murajaah dulu sedikit supaya nyambung ya. Kemarin kita sudah bahas tentang wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Jadi pada bulan Rajab di tahun 10 kenabian, sakitnya Abu Thalib itu makin parah hingga wafatnya. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW tidak berhenti mendakwahi beliau. Bahkan bilang begini, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujah, jadikan alasan untuk membelamu kelak di hadapan Allah. Ini sampai ungkapan kasih sayang ini diungkapkan di detik-detik terakhir Abu Thalib ya. Kemudian kondisi seperti itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah rupanya tidak mau kalau Abu Thalib itu sampai akhirnya mengucapkan kalimat la ilallah. Kenapa? Karena itu akan jadi pengaruh untuk masyarakat Quraisy saat itu. Maka kemudian dihalangi supaya tidak menyatakan hal itu, maka dipotong oleh Abu Jahal dan Abu Umayyah ini, Abdullah bin Abi Umayyah. Dia bilang gini, wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau pada agama Abdul Muthalib? Jadi kalau Abu Thalib ini masuk Islam ya, menyatakan kalimat la ilaha illallah tadi, walaupun tidak dituntut untuk mengucapkan kalimat syahadat ya, kalau mungkin syahadat kepanjangan, udah la ilaha illallah saja, itu saja ternyata masih berat. Nah, maka kemudian akhirnya didesak tadi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah untuk supaya dia bertahan dengan keyakinan Abdul Muthalib gitu ya. Nah, keduanya terus mendesak. Maka Abu Thalib akhirnya mengucapkan kalimat terakhirnya, aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib. Jadi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Rasulullah SAW sangat bersedih dengan kematian pamannya yang sangat dicintainya, yang telah merawatnya sejak kecil, melindungi dan membelanya dari tindakan musyrikin orang-orang Quraisy. Ya. Nah, setelah Abu Thalib wafat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya, selama tidak dilarang. Jadi karena kecintaannya tadi, walaupun Abu Thalib sudah wafat gitu ya, Rasulullah menyatakan demikian, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Nah, maka turun ayat surah At-Taubah 113, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka nalin nabi, tidaklah pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu adalah keluarga terdekat ya, walaupun keluarganya terdekat, mau bapaknya, mau anaknya, mau
istrinya, mau saudaranya, itu disebut uli kurba. Walaupun demikian, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas ya, setelah jelas apa-apa yang dijelaskan bagi mereka itu, annahum ashabul jahim, sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Nah, demikian pula turun surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk man ahbabta, pada orang yang kau cintai, walakinnallaha, dan tetapi Allah yahdi may yasha, akan memberikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini saya merasakan betul ya, ketika selama perjalanan dakwah dari kelas 2 SMA tahun 85 saya mulai naik mimbar, ngajak keluarga itu jauh lebih sulit daripada ngajak orang lain ya. Mungkin bisa 1 banding 10 gitu ya. Saya ngajak keluarga 1, yang lain 10, bahkan mungkin 1 banding 20 bisa ya. Lebih mudah ngajak orang lain. Kenapa? Ya ini karena faktor-faktor psikologis sangat mempengaruhi ya. Misalkan contoh, saya di rumah anak yang paling kecil, kakak-kakak saya asalnya ya terkesan meremehkan gitu, tapi ternyata alhamdulillah gitu ya, menjelang akhir hayatnya justru mengikuti jejak langkah kita ya. Dan bahkan kalau ada masalah di keluarga, saya selalu diberikan kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan masalah, padahal sebagai anak yang terkecil, dan itu sudah berjalan puluhan tahun ya, Masya Allah. Itu contoh yang konkret di lapangan seperti itu. Mungkin sama, para ikhwan juga merasakan hal yang sama. Ngajak orang lain itu lebih mudah karena tidak ada beban psikologis. Jadi kalau ngajak keluarga ada beban psikologis ya. Nah, setelah wafatnya Abu Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keluarganya Abdul Muthalib ini yang masuk Islam adalah Abbas dan Hamzah. Ya, Abbas. Jadi Abbas ini masih saudara bapaknya Rasulullah, saudara juga Abu Thalib. Nah, sedangkan Hamzah selain saudara bapaknya atau selain pamannya juga saudara susuan. Karena Hamzah itu sama pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, apa balasan yang akan engkau berikan, kata Abbas, apa yang akan engkau berikan balasan kepada pamanmu atas jasanya selama ini padamu, dimana Abu Thalib sangat banyak pengorbanannya untuk melindungi ya dan mendukung dakwah Rasulullah SAW, walaupun pada akhirnya tidak mengucapkan kalimat thayyibah. Rasulullah SAW bersabda begini, dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karenaku, dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Masya Allah. Ini dalam bab kisah Abi Thalib juz 1 halaman 548 dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwasanya dia mendengarkan Nabi SAW bersabda ketika pamannya dibicarakan. Beliau bersabda, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki saja. Jadi yang lain kan ada yang tenggelam gitu ya. Nah, sedangkan Abu Thalib itu hanya yang paling ringan itu hanya sampai 2 mata kaki saja. Masya Allah, kalau dalam keterangan lain kan disebutkan walaupun hanya tumitnya menyentuh neraka itu mendidihlah otaknya. Auzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian ketika wafatnya Siti Khadijah, ya, kemudian sekali itu dia pernikahan dengan saudara Aisyah, ya, radhiyallahu anhuma. Pada tahun 10 kenabian, 3 tahun setelah pemboikotan di Syi'ib Abu Thalib itu, Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, ya. Kemudian 2 atau 3 bulan setelah itu, setelah wafatnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib wafat bulan Rajab. Kemudian kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Siti Khadijah wafatnya di bulan Ramadan.
Rasulullah SAW sangat berduka atas wafatnya Khadijah radhiyallahu anha karena beberapa keistimewaan. Pertama, Khadijah itu adalah sangat mencintai beliau. Jadi besar sekali cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian paling dahulu beriman dan berbaiat kepada Nabi. Ketika orang-orang mengingkarinya, justru Khadijah yang pertama kali meyakini kebenaran Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian paling membelanya dari gangguan orang-orang jahiliyah. Luar biasa perannya. Yang memberikan keturunan 6 orang. Jadi putra-putra Rasul itu semuanya dari Khadijah. Ya, kecuali yang terakhir dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, 6 orang itu adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra dan Abdullah. Lalu Khadijah mengorbankan semua harta yang berlimpah. Jadi sampai di akhir hartanya itu habis, Khadijah merasakan kesedihan luar biasa karena tidak bisa lagi mendukung dakwah Rasulullah SAW dengan hartanya karena sudah habis. Jadi kalau kita kan mungkin nangisnya karena habisnya, ini juga karena tidak bisanya lagi untuk mendukung yang tadinya habis-habisan untuk kepentingan dakwah. Kalau kita kan biasanya kalau untuk selera kita habis-habisan. Kalau untuk urusan-urusan Islam, untuk urusan perjuangan habis beneran. Ya, betul nggak? Kalau kita urusan selera, datang ke mall, datang ke tempat wisata, keluarkan harta tuh jreng gitu. Tapi kalau untuk perjuangan, jreng. Nah, atau kadang-kadang celik. Nah, gitu ya. Nah, itulah fakta di lapangan begitu sering kali ya. Sedikit sekali orang-orang yang punya perhatian seperti Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian Abu Tolha bin Ubaidillah, kemudian Dahdah ya, Abu Dahdah, itu orang-orang yang luar biasa, punya harta berlimpah ruah, tapi perhatiannya kepada Islam luar biasa. Ya. Nah, setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW seringkali mengenangnya dan bersabda beliau begini. Dia telah beriman kepadaku di saat manusia kufur atau ingkar kepadaku. Dia membenarkanku di saat manusia mendustakanku. Dia berikan hartanya kepadaku di saat manusia tidak mau memberikannya kepadaku. Allah mengkaruniakan anak darinya sementara tidak mengaruniakannya dari istri yang lain. Di dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa bejana, di dalamnya ada lauk pauk, makanan dan minuman. Bila nanti dia mendatangimu, maka sampaikan salam Robnya kepadanya, serta beritakan kepadanya kabar gembira perihal istana untuknya di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada kebisingan maupun rasa lelah di dalamnya. Ini luar biasa. Kalau Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril melalui lisan Rasulullah. Jadi Rasul menyampaikan, ya Aisyah, ada salam dari malaikat Jibril untukmu. Maka Aisyah menjawab, alaika wa alaihi salam. Nah, ini Khadijah itu salamnya dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril malah yang menyampaikan ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, maka setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib itulah disebut dengan Amul Huzni. Ya, Amul Huzni ini adalah tahun kesedihan. Kesedihan Rasulullah SAW bertambah besar setelah wafatnya 2 orang pendukung kuat, yakni Abu Thalib ya sampai 87 tahun dan Khadijah istrinya yang meninggal di 10 kenabian. Dalam keadaan berduka di tahun yang sama, Allah memberikan hiburan pada beliau dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Itu di saat Isra Mi'raj pun kan hampir semua sahabat ragu dengan kejadian itu. Kalau orang-orang kafir malah jelas-jelas makin mendustakan kepada Rasul dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi Abu Bakar ketika dilecehkan, Abu Bakar, tuh temanmu tuh makin gila saja. Kata Abu Bakar, apa yang terjadi dengannya? Itu katanya, bagaimana mungkin orang berjalan malam dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu kan buatan orang yang gila. Tapi apa kata Abu Bakar? Jika dia yang berkata, lebih dari itu pun saya beriman. Masya Allah, nggak ada keraguan sedikit pun. Sesuai dengan ayat surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika Allah dan Rasulnya sudah diimani, apapun yang dari Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau jelas ayatnya, jelas hadisnya, sami'na wa ta'na. Itulah orang-orang mukmin. Makanya dalam Al-Hujurat tadi disebutkan summa lam yartabu, tidak ada keraguan. Ya. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ketika ucapannya orang-orang mukmin disebutkan dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya saja pakai adatul hasr, innama bukan inna. Kalau inna tuh harfun nasi artinya sesungguhnya. Kalau innama itu adatul hasr, membatasi. Jadi hanya saja orang-orang mukmin itu ucapannya bila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka akan berkata kami mendengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi setelah itu, setelah Khadijah wafat, ya, maka pernikahannya dengan Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah dan Aisyah radhiyallahu anhumah. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW kemudian di bulan Syawal 619 Masehi. Nah, ini sekalipun saya mengkaji berdasarkan urutan Khulasah Nurul Yakin, ya, kemudian rujukan Nurul Yakinnya, tapi setelah saya cek untuk pernikahannya dengan Saudah binti Zam'ah ini di Nurul Yakin disebutkan dalam bulan yang sama, berarti Ramadan. Tapi di dalam Sirah Nabawiyah yang dalam Raihul Maktum Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakpuri, di situ dijelaskan bahwa pernikahannya itu di bulan Syawal. Nah, jadi saya lebih cenderung pada Syekh Syafir Rahman. Kenapa? Pertama, kitabnya lebih tebal, rujukannya lebih banyak, gitu ya. Jadi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, janda meninggal, ya, dari Asyakron bin Amr, ya, setelah selesai masa idahnya. Jadi ketika hijrah ke Habasyi yang kedua kalinya itu, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, itu Asyakron bin Amr bersama Saudah binti Zam'ah berangkat ke sana. Pulang dari Habasyah tidak lama kemudian terus meninggal. Nah, terus di masa idahnya ditunggu sampai selesai idah, barulah Rasulullah kemudian menikahi Saudah binti Zam'ah. Nah, sebulan kemudian beliau menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Setelah Saudah binti Zam'ah dinikah di bulan Syawal, bulan berikutnya Rasul menikah dengan Abu Bakar, ya, dengan Aisyah binti Abu Bakar, ya. Jadi boleh diikutin ya, boleh nggak? Bapak misalkan istrinya meninggal, anak gantinya 2, ngikutin saya, ngikutin Rasul. Ini Rasulullah wafat Khadijah, kemudian langsung, ya, bulan berikutnya nikah dengan Saudah binti Zam'ah, bulan berikutnya lagi nikah sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, jadi 2 langsung. Nah, disebutkan sini bahwa sebulan kemudian beliau menikahi Aisyah binti Abu Bakar di usianya 6 tahun. Lalu baru digauli di usia 9 tahun. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari nomor 3894 dan Muslim 1422. Nah, ini yang sering disebut istilah nikah gantung. Ya, Pak Mizan pernah dengar nikah gantung? Nikah gantung itu begitu, ya. Yang penting akad dulu. Sudah akad, dititipkan sama keluarganya. Maaf, saya ada tugas keluar 2 tahun misalkan. Ini statusnya sudah jadi istri, tapi belum diapa-apain, ya, dititipkan sama orang tuanya. Nah, itu nikah gantung namanya. Nah, nanti setelah pulang dari tugas akan kita langsung barulah bersatu dalam satu kamar yang digauli. Nah, itulah nikah gantung. Jadi bukan berarti nikah gantung tuh nikahnya yang digantung, bukan, tapi menggaulinya yang digantung, ya. Bukan nikahnya digantung. Ntar kan ini juga saya masih banyak urusan, ntar nikah nanti kapan-kapan lagi. Nah, itu bukan itu yang dimaksud nikah gantung. Nikah gantung itu
diakadkan dulu, statusnya sudah status suami istri, tapi belum digauli. Ya. Nah, Aisyah adalah satu-satunya gadis yang dinikahi Rasulullah SAW, dan istri yang lainnya adalah semuanya janda. Ya. Tapi ada diantaranya janda-janda Rasul itu yang kemudian menyerahkan hari-harinya untuk Aisyah, malam-malamnya untuk Aisyah, karena tahu harus saya sudah janda tua lah, Aisyah masih muda, tentu beda gejolaknya, diserahkan, disodakohkan. Nah, masya Allah. Nah, sekarang apa alasan Rasul menikahi keduanya ini? Pertama, Saudah binti Zam'ah. Jadi beliau menikahi Saudah itu karena memenuhi kebutuhan fitrah sebagai seorang manusia. Jadi kan ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian. Jadi secara manusiawi Rasul pun tetap memerlukan teman hidupnya, memerlukan perawatan, memerlukan teman bercanda dan sebagainya. Maka juga butuh untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Dan dari situlah maka Saudah binti Zam'ah dinilai oleh Rasulullah ini layak untuk menjadi istrinya. Nah, menghormati Saudah karena Saudah adalah seorang muslimah yang solihah, ya, dikenal solihah, beriman dan dermawan. Jadi layak kalau untuk menjadi seorang istri pemimpin, dia harus soleh, harus beriman dan dermawan. Jangan jadi istri pemimpin tapi pelit, repot itu. Ya, bisa nanti setiap suaminya mau berkorban dihalangi sama istrinya. Nah, maka jadikanlah seorang istri itu yang punya sikap sama dengan suaminya, sama-sama dermawan, terhindar dari sifat kikir dan pelit. Kemudian menyantuni dan menjaga janda. Jadi Rasul termasuk merawat ini janda. Ini orang solihah, ini beriman, ini solihah, ini kemudian dermawan. Wah, ini harus dijaga supaya tetap bisa memberikan keteladanan kepada yang lain. Itu pun saran dari Khawlah binti Sa'labah. Kemudian memberikan kebahagiaan dan berceriaan. Saudah itu memiliki sifat yang istimewa juga, antara lain ia periang dan humoris. Jadi humoris. Jadi Rasulullah merasa terhibur dengan adanya Saudah binti Zam'ah yang membawa kebahagiaan dan keceriaan dalam kehidupan Nabi. Nah, itu alasan menikahi seorang istri. Jadi Rasul kan bersabda bahwasanya perempuan itu dinikah karena 4 hal. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, li maliha, karena hartanya. Yang ketiga, li nasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadaka. Maka pilihlah yang paling bagus agamanya, maka niscaya kamu akan selamat, akan diberkahi dan selamat. Jadi masya Allah, saya tahdus minikmah ketika saya masih muda, saat gejolak ingin segera menikah, gitu ya. Itu masya Allah luar biasa godaannya, ujiannya. Ada yang ngirim surat, ada yang orang tuanya nemuin ibu saya sengaja meminta saya menjadi mantunya. Nah, tapi oleh ibu saya dibilang kayaknya sih sudah punya anak saya gitu. Nah, karena memang saya sudah pernah cerita kepada ibu, saya ingin di situ yang begini. Maka dikasih doa sama Pak D, ya, sama Pak D saya. Di nih baca katanya gini, Allahumma zawizni zaujatan, Allahumma zawizni zaujatan kamilatan solihatan jamilatan. Oh, ini Ustaz Febri belum nikah ya? Tanya gitu, Allah, ya Allah, berikanlah seorang istri kepada saya yang sempurna, yang cantik, ya, yang solihah. Oh, masya Allah, ya, lengkap lah gitu. Nah, tapi kalau nanti Allah berikan setelah kita berdoa kepada Allah yang terbaik, tapi Allah berikan tidak seideal yang kita harapkan, kita harus menerima dengan qanaah. Karena kata Rasulullah SAW kan, wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Ridholah kamu dengan pembagian Allah kepadamu, niscaya Allah akan menjadikan kamu orang yang paling kaya di antara manusia. Istri saya bukan orang yang tercantik di kaumnya, Pak, tapi alhamdulillah pada saat itu menjadi orang yang terbaik. Ya, semua orang saya tanya gimana, responnya semua bagus. Alhamdulillah, itulah yang kita ambil. Karena untuk menanam benih kita. Nah, kemudian juga punya dasar hafalan. Karena nanti akan diharapkan bisa menjadikan anak-anak sebagai seorang hafiz Quran.
Nah itu antara lain. Jadi alasan. Ya. Nah begitu pula Rasulullah punya alasan. Tadi mengambil Saudah binti Zam'ah, sekarang mengambil Aisyah sebagai istrinya gimana? Pertama perintah Allah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu perintah Allah untuk menikahi Aisyah melalui mimpi beliau. Ya, melalui mimpi beliau yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Aisyah itu adalah untuk menjadi istrinya. Kemudian kecerdasannya dalam mewarisi ilmu Islam. Aisyah itu diberikan kecerdasan yang luar biasa. Dari kecilnya sudah kelihatan anak cerdasnya. Maka untuk memahami, ya, merekam dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi layak untuknya. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi teladan. Karena muslimat itu perlu teladan. Ya, seperti contoh, pernah Rasul menjelaskan tentang masalah haid. Ada muslimat yang tidak paham. Dijelaskan Rasul tidak paham. Coba, akhirnya Aisyah menarik dia. Sini kamu, dibisikkan sama Aisyah. Oh begitu maksudnya gitu. Ya karena itu kaumnya, ya sama-sama kaumnya disampaikan. Nah maka di masa Rasulullah SAW ada khusus komunitas muslimat yang mengadakan khusus datang kepada Rasulullah SAW minta diadakan kajian khusus muslimat. Nah itulah mulai adanya tarbiyatun nisa, ya, tarbiyatul muslimat. Orang-orang Ansor, sahabiah, isi-isi orang Ansor datang pada Rasulullah sengaja. Yang pertama rombongan untuk minta baiat. Tuh, diabadikan oleh Allah dalam surah Mumtahanah ayat ke-12. Kemudian yang kedua tadi rombongan datang pada Rasulullah SAW untuk minta diadakan kajian khusus. Maka sejak itulah diadakan kajian khusus muslimat, termasuk yang sering diisi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian menopang dakwah Aisyah ini dan memperkuat hubungan kekeluargaan dengan sahabatnya Abu Bakar. Nah ini para ikhwan, jadi beberapa keutamaan atau alasan Rasulullah SAW mengambil Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya. Jadi tidak ada mendominasi dalam dirinya selera sang tidak. Memang Aisyah dari sisi fisik selain satu-satunya gadis yang paling cantik, ya paling cantik. Tetapi tadi tujuan Rasulullah SAW yang terutama karena memang kecerdasannya dan sehingga bisa memberikan keteladanan kepada yang lain. Aisyah sering jadi rujukan, seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Para sahabat datang pada Aisyah meminta fatwa, meminta penjelasan Aisyah tentang suatu hal. Itu dibalik tabir misalnya. Kalau muslimat langsung berhadapan dengan Aisyah. Nah, hal semacam ini tentu harus menjadikan contoh buat kita di mana saja, termasuk di Masjid Al-Hidayah ini, ya, kita lakukan seperti itu. Usahakan yang menjadi pemateri untuk kajian-kajian muslimat itu, jadi selain dari muslimin, usahakan ada khusus muslimat. Karena banyak hal yang mungkin tidak terakomodir oleh kaum laki-laki, hanya mereka tahu. Jadi mungkin saja gini, saya ngajar muslimat nggak bisa sedetil istri saya, karena hal yang sifatnya psikologis, ya, hal yang sifatnya terkait dengan kaum yang khusus, ya, kajian-kajian khusus mereka itu lebih enjoy, lebih enak, lebih senang disampaikan oleh sesama kaumnya. Jadi tidak ada risih gitu. Nah, itu pentingnya mengadakan kajian muslimat dan pemateri dari muslimat. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Sesudah istri dan paman beliau wafat, mereka kaum musyrikin mengganggu Nabi secara fisik. Kalau ketika Abu Thalib masih hidup, ketika Khadijah masih hidup, tidak berani mereka melakukan tindakan fisik. Hanya sebagai cemoohan atau celaan atau bantahan begitu, ya. Yang jadi sasaran fisik adalah para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum yang jadi sasaran. Tapi Rasul tidak dilakukan. Nah, tapi ketika wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, barulah mereka melakukan tindakan fisik kepada Rasulullah SAW. Ya, ini yang tidak pernah dilakukan di masa keduanya masih hidup. Nah, mereka menaburkan pasir pada beliau ketika beliau sedang sholat, bahkan kotoran, ya, kotoran binatang ditaruhnya. Nah, kemudian sesekali bahkan mereka mengikat Nabi dan menghujat beliau sampai berkata begini, "Engkaukah yang akan menjadikan Tuhan kami menjadi Tuhan yang satu?"
jadi ledek. 360 patung saja nggak bisa menyelesaikan masalah, apalagi cuma satu Tuhannya. Masya Allah. Itulah orang-orang jahiliyahnya, karena logikanya terkunci seperti itu. Nah, kemudian dalam kondisi begitu Abu Bakar biasanya maju, karena Abu Bakar termasuk orang yang dihormati. Nah, dan melepaskan beliau dari gangguan mereka dan berkata pada mereka, apakah kamu tidak membunuh seseorang? Karena ia berkata, Tuhanku ialah Allah. Jadi ungkapan ini seperti disebutkan dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alimul malaikah. Jadi kalimat rabbunallah. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat ke-40 juga bahwasanya orang-orang diusir dari kaumnya hanya karena menyebut rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Nah, maka Abu Bakar tadi bertanya kepada orang Quraisy, apa kamu akan membunuh seorang karena berkata Rabb kami adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Nah, ini wallahu alam bissawab. Jadi itu para ikhwan, intinya bahwa memang menjadikan seorang pendamping, seorang istri harus betul-betul yang berkualitas, ya. Oh, saya sudah nikah dulu, gimana? Apa harus ngulang lagi? Ya tidak. Sekarang tinggal dibenahi, ya. Kalau memang kita istri kita belum punya komitmen dengan kepentingan Islam, dengan dakwah, dengan jihad, maka kita benahi. Karena tidak bisa mendadak, ya. Saya merasakan betul, ya, ketika waktu itu tahun 98, ya. Tahun 98 ketika peristiwa Kupang terjadi, di mana diberitakan oleh Gus Dur sebagai presiden saat itu bahwa 300-an rumah rusak akibat kerusuhan di Kupang dan 4 masjid. Nah, alhamdulillah saya mendapat panggilan untuk berangkat ke sana. Jadi kami bertiga yang berangkat, ya. Saya dari mewakili Jawa Barat, terus ada yang mewakili Lampung dan mewakili Jabodetabek. Berangkat ke sana. Ternyata dibuktikan bukan 4, Pak. Rumahnya 350-an kurang lebih. Masjidnya 23. Tapi yang diumumkan oleh Gus Dur 4, ya. Nah, itulah bedanya antara berita yang terjadi dengan lapangan tadi. Nah, kemudian saya sebelum berangkat bilang ke istri saya, pokoknya ini saya titip surat wasiat. Jangan pernah dibuka kecuali kalau saya tidak kembali kepada keluarga. Pasti kembali, hanya kemungkinan 2, kembali kepada keluarga atau kembali kepada Allah. Pegang ini surat, simpen. Kalau saya tidak kembali ke rumah, ya silakan dibuka. Tapi kalau kembali ke rumah, jangan pernah dibuka. Alhamdulillah sampai pulang masih utuh suratnya. Nah, 1,5 bulan setelah itu meletuslah peristiwa Ambon. Saya pun dapat panggilan lagi untuk berangkat. Ya, alhamdulillah, saya itu kita melakukan persiapan yang optimal, latihan bela diri, latihan berbagai macam, gitu, diberangkatkan kemudian sana. Begitu pula lebih lama lagi di Ambon. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Dan isi tidak ada beban apapun. Ya, alhamdulillah tidak ada beban apapun. Karena sejak awal saat pernikahan ada perjanjian. Sedang saya tidak berjanji untuk membahagiakan ukhti, ya, dengan harta dan kekayaan dunia. Tapi saya berjanji kepada Allah untuk membahagiakan ukhti dengan Islam dan jihad. Alhamdulillah istri saya menerima. Saya ketika menyampaikan lamaran kepada mertua, calon mertua, Pak, saya berniat menikahi putri Bapak semata-mata ibadah karena Allah untuk jihad fisabilillah, dan saya tidak punya jaminan apapun selain Allah dan Rasulnya. Calon mertua bingung juga jawabnya gimana gitu ya. Nah, ini sampaikan, ini kan anak saya baru masuk kuliah katanya, kalau bisa sampai selesai. Oh, nggak bisa sampai selesai, nggak mungkin saya tunggu terlalu lama gitu. Nah, ini diproses, nggak lama saya itu 1 tahun kemudian nikahnya. Nah, kemudian istri saya bilang gini, kalau untuk jihad fisabilillah saya ridho ditinggalkan walaupun sampai 6 bulan. Nah, itu jadi pegangan sampai hari ini saya pegang. Jadi akhirnya tidak masalah. Berangkat saya ke Yaman cukup lama juga, di Aceh juga lama waktu tsunami, tapi tidak ada masalah. Nggak ada ganjalan sedikit pun, ya. Baik, demikian para ikhwan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, dan kita akan menunggu suara azan, ya.
Tapi sebelum masuk azan silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Secara waktu ada? Ya silakan Pak Rusdi. Bukan yang suka diserang sama orang Muslim itu yang pernikahan Nabi dengan Aisyah itu, dianggapnya kayak pedofilia atau gimana? Gimana Pak? Yang nikah pada umur 6 tahun itu Ustaz, jadi dianggap menikah dengan anak kecil. Oh, nikah dengan Aisyah maksudnya? Ya. Nah sekarang tapi dari kita juga ini membatasi juga kan? Artinya dari pemerintah minimal wanita 18 atau 19. Oh iya, ya. Kalau secara fikih gimana? Betul. Jadi pertama, postur fisik orang Indonesia dengan di Timur Tengah berbeda. Ya, di sana fisiknya memang lebih dewasa. Kemudian tadi alasan-alasan syar'i dilihat dari hikmahnya. Kenapa Rasul menikah di usia 6 tahun? Ya. Pertama karena Aisyah juga menceritakan dalam pernikahan itu, saya tiba-tiba didandanin katanya sama muslimat yang lain. Saya nggak tahu asalnya mau apa, tiba-tiba dibawa sama ibu saya, dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Rupanya diakadkan gitu. Tapi setelah itu kami ditinggalkan, gitu ya. Artinya nggak dibawa sama Rasulullah. Nah ketika usia 9 tahun barulah diserahkan pada Rasulullah SAW. Nah usia 9 tahun itu beliau sudah head. Ya sudah head, artinya berarti sudah siap untuk menerima pembuahan gitu. Walaupun pada akhirnya tidak juga punya anaknya, tapi itulah diantara hikmah yang terjadi. Nah bagaimana dengan kaitan di Indonesia misalkan, kan muslimat perempuan harus isi minimal 18 tahun ya, peraturan 18 tahun ya. Anak ibu saya dulu nikahnya 14 tahun ibu saya nikahnya 14 tahun. Jadi memang kalau itu kan aturan sifatnya. Ada yang berdasarkan tradisi, ada yang berdasarkan ya kebijakan setempat dan kebijakan-kebijakan tertentu. Tapi prinsip secara syariat boleh dinikah sekalipun belum haid. Itu artinya statusnya, prinsipnya yang penting anaknya menerima, orang tuanya setuju, ya. Nah, barulah dinikahkan. Tapi tadi digaulinya setelah haid. Itu yang kami dapatkan hikmahnya daripada pernikahan dengan Aisyah. Wallahu a'lam. Jadi tidak menjadi kendala. Bagaimana? Yang mungkin kalau di Indonesia agak aneh ya. Agak aneh kalau misalkan tiba-tiba nih, misalkan kita menikahi seorang yang usianya terlampau muda gitu, mungkin agak aneh. Tapi dalam syariat Islam tidak, dan itu dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, azan dulu silakan. Dia bisa ditolerir lagi gitu. Allah alam salam. Demikian. Doi silakan, masih ada waktu. Nah, sebenarnya ada hadis yang bahwa seorang janda bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Benar ya? Tidak bahaya istilahnya. Pernikahan dengan janda? Seorang janda ya. menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ini pernah terjadi. Kan tokoh ulama waktu itu mungkin ada. Iya, Indonesia pernah terjadi viral kan ya, geger waktu itu. Ketika seorang pimpinan pesantren menikah dengan seorang janda tanpa ada wali, gitu. Karena memang kalau di kalangan Ahlus Sunnah pada umumnya tetap la nikah illa biwaliyin, dan tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Tapi adapun status janda, memang pendapat para ulama ada yang membolehkan, tidak mengapa seorang janda tanpa wali. Nah itu yang digunakan oleh fulan, gitu ya, oleh si fulan, tidak sebut namanya. Saya nggak tega menyebut namanya. Nah, si fulan, tapi sempat geger. Jadi suaminya yang nikah itu, si musliminnya adalah pimpinan pondok pesantren, sementara istrinya adalah istri dari seorang tokoh gerakan jihad lah gitu ya, di Indonesia kenal. Dan itu sempat geger, sampai banyak sekali santri-santri yang menarik diri keluar dari pesantrennya karena akhirnya terjadi di hotel, hanya disaksikan oleh salah seorang pembantunya gitu ya. Jadi hanya bertiga di hotel itu, jadi fulanah dan salah seorang itu, dan itu dianggap sebagai sah, maka disebutlah pro dan kontra. Sebagian besar menolak hal itu,
Nah, tapi dia punya anggapan dari beberapa pendapat, karena ada ulama yang membolehkan seperti itu, yang membolehkan janda tanpa wali, jadi itu yang dipakai. Ya. Tapi tidak lama itu. Setelah itu kemudian lepas lagi. Dan pernah nikah juga dengan teman saya. Si perempuan ini ya, nikah juga dengan teman saya. Sempat menjadi istrinya. Dan teman saya cerita juga, oh gini-gini, oh ya. Dan tidak lama lagi setelah itu lepas lagi dari teman saya juga. Walau ini sawab ya. Nah, itulah yang terjadi fenomena di Indonesia. Banyak sekali. Indonesia ini memang paling terkenal di dunia ya. Banyak sekali masalah. Di Indonesia ini sholat tercepat aja masuk Guinness of Record di Indonesia. Di dunia nggak ada. Ada yang sholat 23 rakaat 7 menit, nggak ada selain di Indonesia. Makanya luar biasa itu. Tapi sholat terlama juga dari Indonesia. Ada yang sholat malam semalam, sholat tarawih semalaman. Ada juga yang seperti itu. Itu juga dari Indonesia. Jadi memang banyak sekali hal yang unik di negeri kita ini, masya Allah ya. Ya kita berharap tetap mendapat bimbingan dari Allah SWT sehingga tidak ada kekeliruan. Ada yang lain silakan. Ustaz, yang anaknya Nabi Zainab. Ya. Anaknya yang sampai menikah kan Zainab sama Fatimah kan. Anaknya siapa? Anaknya Nabi. Ya tadi yang 6 orang. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Zainab itu punya anak kan? Ya, kemudian terus? Zainab itu punya anak kan? Enggak. Saya pernah dengar. Ada yang punya anak, tapi tadi punya anak kemudian meninggal, ada yang gitu ya. Jadi putra cucu Rasul itu yang ada hanya Hasan dan Husain. Gitu. Semua di antara mereka ada yang punya anak kemudian meninggal. Sebagian besar begitu. Putra-putra Nabi juga meninggal, yang sampai wafatnya itu semua wafat putra Nabi itu sebelum Rasul wafat, kecuali Fatimah. Ya, kecuali Fatimah Az-Zahra kan 6 bulan setelah Nabi wafat. Saya pernah dengar anaknya sampai menikah, anaknya Zainab. Jadi cucunya Nabi itu perempuan tadi. Jadi itu gak diambil. Ya. Coba nanti kita lihat lagi ya, kita lihat seperti apa, dan itu berarti cucu yang dimaksud Pak ya, cucunya. Zainab kan cucunya Nabi. Iya, memang sampai nikah. Jadi tadi kan Ruqayyah juga nikah sama Utsman bin Affan. Terus wafat Ummu Kulsum dinikah sama Utsman bin Affan. Tapi tadi tidak sampai dewasa. Semua mereka itu menikah sebelum Nabi wafat. Begitu. Yang sampai wafatnya Nabi masih hidup adalah Fatimah Fatimah Az-Zahra. Kemudian setelah Rasul wafat 6 bulan kemudian barulah Fatimah wafat. Gitu. Jadi kalau yang lainnya wafatnya semasa Nabi masih hidup. Begitu Pak? Iya, maksud saya sebelum wafat kan bisa aja punya anak. Iya, ada yang punya anak, ada yang tidak. Tapi sebagian besar memang tidak punya anak. Iya, saya ada yang punya anak betul. Ruqayyah mau. Iya, ada. Makanya tadi saya tanya kan kalau itu cucunya, berarti kalau cucu mah ada memang. Ya kita tahu cuma cucunya kan Hasan Husain. Nah, tapi tadi tidak berlanjut. Ada banyak yang juga wafat juga. Nah, yang bertahan itu adalah Hasan dan Husain. Maka keturunan sekarang yang mengaku sebagai Habib gitu ya, itu kalau tidak dari Hasan dari Husain. Gitu. Sebagian besar malah dari Husain mengakunya. Dari Zainal Abidin kemudian ke Husain gitu. Gitu ya. Itu yang saya paham begitu. Jadi sudah dengar hadisnya Nabi pernah sholat menggendong bayi. Itu Hasan Husain. Bukan, anaknya Zainab. Oh, anak Zainab. Ya. Saya lupa namanya siapa. Ya, tapi tidak sampai dewasa. Ada sampai dewasa. Kita saya nggak begitu ikutin. Coba dewasa dalam menikah. Coba karena ini perempuan jadi nggak begitu diperhatikan. Mungkin nanti bisa cari. Iya. Baik, nanti saya periksa lagi Pak ya. Jadi itu kalau ingin tahu keturunan Nabi yang banyak itu, yang paling banyak memang dari Hasan dan Husain. Itu dalam bukunya, dalam kitabnya Mausu'ah Hasan wal Husain. Ya, Mausu'ah Hasan, jadi ensiklopedia Hasan dan Husain. Itu lengkap sekali. Ya, saya juga nggak bisa menghafalnya saking banyaknya. Tapi yang pasti tadi ya setahu saya putra-putra Nabi atau putra-putri Nabi tidak ada yang sampai dewasa, tidak ada yang sampai beliau wafat gitu ya, kecuali Fatimah Az-Zahra. Ya,
yang lainnya wafatnya sebelum Nabi wafat. Orang misal. Ada lagi? Yang saya baca ini, Ustaz. Jadi Zainab binti Muhammad memiliki dua anak dari pernikahannya dengan Abu As bin Rabi, Ya, yaitu Ali dan Umamah. ya, Ali meninggal saat masih kecil, sedangkan Umamah hidup lebih lama. Umamah itu tadi bukan laki, itu perempuan. ya. Ya, waktu peristiwa Karbala pun memang ada keturunan Zainab. Tapi tadi yang bertahan sampai terus turun temurun ya dari Hasan dan Husain itulah ya sampai sekarang kita kenal. Bahkan Imam Mahdi pun menurut paham Syiah itu dari keturunan Husain, menurut Ahlus Sunnah dari keturunan Hasan. Gitu. Ya. Baik, demikian para ikhwan ya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita berharap mudah-mudahan tidak berhenti belajar ya, prinsipnya tidak berhenti belajar dan tidak berhenti juga untuk konfirmasi ketika kita mendapatkan suatu informasi yang berbeda ya, kita gali. Seperti saya tadi sampaikan, dalam Nurul Yakin Saudah binti Zam'ah itu dinikah oleh Rasul di bulan Ramadan, dalam bulan yang sama dengan wafatnya Khadijah. Tapi di Roihul Mahtum Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan di bulan Syawal. Jadi hal seperti itu sudah biasa dalam tarikh, tidak perlu diperuncing. Pada prinsipnya kita punya data jelas, ini adalah bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Mari kita akhiri dengan pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.